Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Sebelum kita tonton videonya, kita kenalan dulu sama wajah-wajah yang mukanya bakal muncul terus nih sepanjang video. Oke, yang pertama ada DPL kami, Mem Nurhandayani Supratiningsih. Lanjut, ini dia ketua kami namanya Ilham Sakti Aji. Anggota pertama, Muhammad Riza Aulia. Anggota kedua, Dani Raisya Fitriani. Anggota ketiga, Ahmad Ibrahim. Anggota keempat, Misnawati. Anggota kelima, Sayyidah Nafisa. Anak-anak itu disiplin, makanya semuanya itu harus disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin tenaga, disiplin belajar dan sebagainya. Itu kan anak-anak itu kunci susahnya. Ini kalau semuanya disiplin kan udah enak. Ini saya waktu belajar, waktu kerja baca dan sebagainya. Biasanya karena kita di sini ada 2 unit, maka kita bergantian. Jadi sebulan itu ada 2 kali. Jadi kita kebagian yang minggu genap, jadi sebulan itu hanya 2 kali. Karena keterbatasan lapangan ya untuk saat ini. Oh itu banyak, animonya banyak. Animonya banyak. Terutama khususnya yang olahraga. Ya, Futsal, basket, volley, apalagi kalau futsal ya. Itu pasti banyak. Tapi kalau yang sifatnya seni, nah itu sedikit. Contohnya apa? Tari, itu dikit banget. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini cukup banyak sih. Setelah saya data, lebih dari 10 orang. Kalau yang bilang keilmuan lebih, kita belum ada. Masih belum ada. Kita kan memberikan dukungan 100%. Untuk kurikulum sendiri seperti yang sudah
terlihat ya, kami itu melaksanakan 2 kurikulum ya. Untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi, sedangkan untuk di kelas 10 dan 11 kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Insya Allah nanti tahun depan kelas 10, 11 dan 12 semuanya menggunakan kurikulum merdeka sesuai arahan dari Bapak Nadiem Makarim. Ada banyak yang kita lakukan juga evaluasi setiap ini, misal internal sekolah kami selalu mengadakan MGMP internal di sekolah, baik MGMP mapel ataupun MGMP eksternal. Kalau MGMP internal itu kita lebih ke diskusi, evaluasi yang sudah kita lakukan selama 1 semester. Kalau MGMP eksternal itu masing-masing Bapak Ibu guru ini bertemu dengan sekolah-sekolah yang lain dengan mapelnya masing-masing. Contoh kayak matematika, dia melaksanakan MGMP eksternal di luar di SMK negeri gitu. Nah, ketika melaksanakan MGMP eksternal itu, mereka kan ketemu teman-teman yang satu profesi, satu mapel, bertukar pikiran, bertukar informasi, update data terkait perkembangan kurikulum. Nah, disitulah bisa kita gali evaluasi untuk sekolah kita gitu. Kurikulum Merdeka luar biasa ya, perubahan signifikan dari setiap tahun. Kami berusaha belajar mandiri, awalnya waktu itu mandiri kurikulum berdiri, maksudnya belajar sampai sekarang bisa berubah mandiri, jadi yang tadinya mandiri bisa menjadi perubahan kurikulum mandiri. Berubah kan ada step by stepnya gitu kan, ada kurikulum mandiri, nah sekarang di Budi Warman sudah masuk ke mandiri berubah. Jadi untuk perkembangan kurikulum pun kami selalu update gitu, tidak ingin tertinggal gitu kan. Jadi kita selalu support apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, kita selalu mendukung terkait program kurikulum merdeka. Sebisa mungkin kita berikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima kepada siswa kita, meskipun ada perubahan kurikulum tapi tidak menyurutkan semangat gitu. Saya ya secara pribadi saya apresiatif sekali kepada mahasiswi PPL di UHAMKA jurusan bahasa Inggris, luar biasa. Meskipun kita baru 2 bulan ya kan, tapi 2 jempol saya berikan ke mahasiswa dari seluruh semuanya dari attitude, sopan santun, semua karakter is the best. Pokoknya mudah-mudahan kakak-kakak ini ketika nanti selesai PPL dari sini bisa melanjutkan yang lebih baik, cita dan cintanya tercapai. Mengajar di sini sebetulnya dari tahun 91. Kemudian sempat 2 tahun itu ikut suami tugas di Cilacap waktu itu. Nah, setelah tugas 2 tahun kembali lagi ke sini. Jadi mungkin kurang lebih kalau dihitung tuh udah 30 tahun lebih lah gitu, dari mulai baru nikah tahun 91. Kalau modul ajar itu gantung desain tujuan pembelajaran gitu. Tujuan pembelajaran itu kan apa yang mau kita lakukan di kelas gitu kan. Jadi actionnya lah gitu. Ya mungkin di situ kan ada langkah-langkah pembelajarannya dari tujuan pembelajaran. Lalu kan masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Biasanya kan di situ ada langkah pertama misalnya kan pembukaan. Nah itu kan di situ dalam pembukaan itu kita bisa sebelum masuk materi itu kita bisa diawali dengan hal-hal yang membuat anak itu interesting terhadap pelajaran kita. Nah, contohnya misalnya kita siapin game atau ya brainstorming lah. Brainstorming kan banyak, misalnya kayak game ya bisa angka ataupun misal kata-kata atau apa aja lah yang, atau mungkin yel-yel dan lain-lain. Nah itu yang anak-anak tuh bisa saya English is easy, English is fun, I like English kayak gitu. Ya gitu deh gitu. Nah, itu kalau bisa setiap ngajar itu ya bisa diucapkan atau apa gitu. Jadi minimal setiap masuk itu ya harus ada hal-hal yang membuat anak udah saya ready to study English gitu. Bahasa Inggris aja minimal itu. Mungkin keluarga guru, keluarga guru. Ibu saya guru,
terus wa itu juga guru gitu, ada yang guru itu ada yang dosen, ada yang kakak sebut profesor gitu. Terinspirasi dari lingkungan. Kalau guru kan bisa, kita kan guru itu tidak hanya mengajar ya, mendidik gitu ya. Jadi usahakan kita bisa menanamkan budi pekerti, perilaku yang baik gitu kan. Terus kita juga bisa ngasih contoh ke anak gitu, bahwa memberikan contoh yang baik lah gitu. Jadi jangan cuma bicara aja tapi tidak memberikan contoh gitu kan. Ya ke anak-anak ya pokoknya jujur gitu. Kalau ulangan tuh harus jujur, nggak boleh konteks gitu ya. Pokoknya hasil itu tidak dilihat dari angka gitu, justru dilihat dari jerih payah usaha kamu gitu. Satu. Kalau yang keduanya dia. Nah, ini yang disebut past participle. Kalau bentuk yang ketiga, coba past participle itu apa? Kalau mau main Pas partisiple itu biasa disebut setelah udah tahu lebih sama pas partisiple-nya, ini contohnya nih. Ini Erika loves hamster. Ini udah ini active voice apa passive voice? Aktif. Erika sebagai apa? Loves to be. Hamster udah ada belum tubinya di sini? Mobile game. Oke. Iya, 1 billion. Oke, sama coba nomor 2, baca. Suppose stable of a family as school must hold and building around the world and all people around the world at least one smartphone. What dengan Makna posternya apa? Baru kalian tulis opini kalian apa? Oke. For number 2, di sini ada pernyataan. Haruskah setiap anggota keluarga itu memiliki 2 HP? Oke. Sementara setiap orang di dunia ini punya 1 HP, itu bakal ngaruh nggak ke sampah elektronik? Ngaruh sih. Jadi mending pakai 2 HP tapi sampah elektronik banyak, atau 1 HP tapi kerjaan untuk ke situ. Itu orang saja. Soalnya nggak usah nulis, jawaban aja, jawabannya pakai bahasa Inggris. Oke. Nilai keaktifan. Siapa yang mau maju lagi?
tentang aspek bimbing Conjunction. Okay, guys, please repeat after me. Conjunction. 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 Nice, good job. Yang artinya apa? Kata Kata penghubung. kata penghubung. Saya meminta tolong untuk membuat rangkuman yang kita pelajari. Boleh ceritakan dari perspektif kalian sebagai peserta didik. Apa yang kalian rasakan sih selama belajar materi ini dengan aku gitu? Seru. Apakah dengan pembawaan konsep kayak gitu tuh apa sih maksudnya gini? Apa kalian boleh menceritakan ulang ketika kita belajar tentang materi unit 3, oke? Got it? Yes, ada. Anyone here feeling a little bit sad this morning? Di sini ada yang agak-agak sedih nggak pagi? Kalau yang happy? Enggak ada. Parah banget nggak ada yang happy. Ya udah. Okay, so because we have mixed feeling di sini karena kita perasaannya masih campur aduk. When I say how are you, you can shout. Teman-teman bisa teriak. Entah kalian ngerasa senang, ngerasa happy, ngerasa marah. Kalian teriakin aja. For example, I said how are you, and then you guys can say I'm fine, and then mungkin di sini ada yang bilang I'm sad. Terus di sini juga ada yang bilang I'm angry, I don't feel well. Bisa kayak gitu? Bisa. Oke, one, 1, 2,